Ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba bahwa yang akan kita bahas adalah nomor satu adalah bagaimana membandingkan dua rata-rata dari dua sampel yang saling tidak berhubungan, independen. Kemudian yang kedua, membandingkan rata-rata dari dua sampel yang berhubungan. Kemudian yang ketiga akan kita bahas juga perbandingan membandingkan dua proporsi. Masih ingat ya, kalau mean untuk populasi yang ini yang numerical, kalau ini yang kategorikal, atau kalau kategorikal itu ordinal sama nominal, kalau di sini numerical, interval dan rasio, yaitu membandingkan proporsi dari dua independen populasi, dan yang ini berikutnya adalah membandingkan varian dari dua independen populasi. Oke. Iya, independen populasi. Nanti kita lihat efek juga bagian dari ini, efek dari besarnya besarnya varian maupun besarnya sampel terhadap hasilnya. Jadi uji dua sampel berarti kita nanti uji yang pertama adalah rata-rata populasi dari sampel yang bebas. Contohnya, misalnya kita membandingkan dua kelompok orang, misalnya mahasiswa Universitas Bakri dengan mahasiswa Universitas Indonesia atau yang lainnya. Jadi ini adalah contohnya dua kelompok yang berbeda. Atau kalau rata-rata penjualan yang dilakukan oleh, saya sebut aja merek ya, antara Rinso dengan Daya misalnya. Atau kita bandingkan antara kelompok penjual A dengan penjual B, penjual salesman A, salesman B, dan lain-lain. Itu kita bandingkan adalah populasi rata-rata dua populasi. Kalau populasi yang kedua adalah rata-rata populasi dari dua sampel yang berhubungan. Contohnya adalah misalnya sekelompok dalam bidang HRD, misalnya sekelompok orang atau pegawai sebelum dan sesudah dilatih, mahasiswa sebelum atau sesudah mendapatkan pelajaran A, atau pelajaran apa saja, misalnya pelajaran mendapatkan soft skill atau yang lain-lain, atau penjualan sebelum dan sesudah promosi, atau kalau dalam operation bagaimana misalnya pabrik setelah menggunakan peralatan yang baru atau sebelum, macam-macam ininya, misalnya. Jadi itu berhubungan, satu populasi yang dilakukan dua macam treatment, tapi kelompoknya jadi kelompok itu juga yang dilakukan perbandingan. Sedangkan untuk proporsi kita tentunya proporsi 1 dengan proporsi 2 ini tentu nggak usah berhubungan atau tidak berhubungan, langsung ya proporsi 1 dengan proporsi 2. Apakah berbeda antara pegawai perempuan dengan pegawai pria misalnya. Ini proporsinya, banyaknya, atau jumlah penduduk pria dengan penduduk wanita misalnya, ya. Bisa juga banyaknya mahasiswa yang berada dari daerah Jabodetabek dengan mahasiswa yang berada di luar Jabodetabek, bagi contoh seperti itu. Kemudian untuk populasi variasi populasi tentu simpangan bakunya yang kita bandingkan, tapi tetap ini untuk sama saja dengan ini. Oke, kita lanjut dengan ini pemahaman berikutnya. Jadi perbedaan antara dua rata-rata. Saya
Jadi kita perbedaan dua rata-rata yang populasi, rata-rata populasi, contohnya di sini, dan ini sampelnya berbeda. Tentu bahwa variannya tidak diketahui dan dianggap sama. Atau variannya diketahui, tidak diketahui tapi tidak sama. Ada dua macam. Tujuannya adalah menguji hipotesis atau dalam bentuk confidence interval dengan perbedaan rata-rata populasinya. Jadi mu1 dikurangin mu2, apakah berbeda atau tidak. Nah, estimasinya atau cara estimasinya kita gunakan perbedaan antara rata-rata sampel dikurangin rata-rata sampel 1 dikurangin rata-rata sampel 2. Jadi kemudian perbedaan antara dua rata-rata dengan untuk sampel independen tersebut itu, maka tentunya datanya berasal dari sumber data yang berbeda, tidak berhubungan dan saling tidak tergantung satu sama lain. Sampel yang dipilih dari satu populasi tidak akan memiliki dampak terhadap sampel yang lainnya dari populasi lainnya. Jadi ini mean population independent sample, di mana varian yang tidak diketahui dan diasumsikan sama, ujinya kita gunakan SP atau simpangan bakunya untuk mengestimasi simpangan populasi yang tidak diketahui. Kita menggunakan pooled variant t-test. Dan jika dianggap tidak sama, maka kita gunakan separate variance t-test. Jadi ini hanya istilah saja ya. Jadi population mean untuk independent sampel. Nah, hipotesis untuk menguji rata-rata dua populasi ya dengan independent sampel, jadi dua populasi sampelnya tidak berhubungan, kita bisa menggunakan lower test tail, uji satu arah ke bagian bawah, atau upper tail test, uji satu arah ke arah kanan untuk ininya, dan satu lagi uji dua arah. Jadi ada 3 macam contohnya ini. Kalau untuk uji misalnya apakah dia lebih besar lebih kecil dari ini, maka H0 adalah rata-rata populasi 1 lebih besar sama dengan rata-rata populasi kedua. Alternatifnya mu1 atau rata-rata populasi 1 lebih kecil dari rata-rata populasi 2. Atau kita balik dengan cara lain, bisa juga H0-nya, cara menulis cara lain. H0 sama dengan mu1 atau rata-rata populasi ke-1 yang independen terhadap rata-rata populasi kedua dikurangi lebih besar dari 0. Ini dengan ini sama saja. Ini lebih kecil dari 0, karena hasilnya akan jadi sama dengan ini. Untuk upper test, maka H0-nya, mu1-nya lebih kecil sama dengan mu2.